Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ma'budu illa siwah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ma'ad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Selalu kita memanjatkan rasa puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah taala berikan kepada kita, sehingga siang hari ini kita bisa duduk bersimpuh di rumah Allah dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan, yang akan kita lakukan, dan semua niat dan hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam juga salawat tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, segenap para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan dengan sebab kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di yaumul qiyamah kelak kita mendapatkan pertolongan atau syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di hari yang mulia ini pula kita pun berharap agar saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada mereka, memberikan keselamatan kepada mereka, dan mereka kembali ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur. Kita pun berharap agar Allah Subhanahu wa taala suatu saat nanti berikan izin kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah umrah atau haji dan bisa berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Zulhijjah ini kita tahu dan saya yakin bahwa kita pun pernah mempelajari tuntunan atau ajaran yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana yang biasa tiap tahun kita lakukan, bahwa terdapat satu keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Zulhijjah, yakni puasa Tarwiyah dengan puasa Arafah, yang begitu luar biasa ketika hamba-hamba Allah bisa melaksanakan 2 hari saja melakukan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keistimewaan yang luar biasa. Ketika kita bisa melaksanakan puasa Tarwiyah, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan membalas seperti puasa 1 tahun lamanya. Dan ketika kita bisa melaksanakan ibadah puasa sunnah Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan, yaitu seperti puasa 2 tahun lamanya. Maka hadirin sedang Jumat rahimakumullah, kalau memang Allah taala memberikan sesuatu istimewa kepada kita, maka hendaklah kita mengambil manfaat itu semua
yang nanti akan kita dapati manfaat itu semua ketika kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwa ada 3 hal yang tidak akan pernah mungkin bisa kembali atau terulang. Yang 3 hal tersebut terkadang kita masih memikirkan. Apa yang pertama kata Rasul yang tidak akan pernah terulang adalah waktu. Sudah banyak waktu yang kita buang sia-sia. Padahal dari usia kita balik sampai saat ini, kalau kita hitung berapa nikmat Allah Ta'ala yang sudah kita pergunakan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertanyakan kepada diri kita di dalam surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Berulang-ulang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ar-Rahman, menanyakan kepada kita, nikmat mana lagi yang belum pernah kamu dapati dari aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang luar biasa, waktu yang amat banyak yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sudahkah kita maksimalkan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Dari 1 hari 1 malam kita diwajibkan untuk melakukan sholat sebanyak 5 waktu. Sudahkah itu semua kita laksanakan? Sungguh rugi ketika waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan nama waktu. Ada surah ataupun ayat wadduha, ada ayat wal laili, ada ayat wal fajri, ada ayat wal asr. Semua atas nama waktu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui betul akan hamba-hambanya yang terkadang suka lupa akan waktu. Sudah banyak waktu yang terbuang sia-sia. Sudah banyak waktu yang tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dari 1 minggu saja, sudahkah dari 1 minggu tersebut 1 malam atau 1 hari kita tempatkan diri kita untuk bisa duduk di majelis ilmu? Paling 1 jam 2 jam kita duduk, tapi manfaat yang kita dapatkan sungguh luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ingat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waktu kas-sayf, waktu itu ibarat pedang yang suatu saat nanti pedang itu akan menebas leher kita. Apa maksudnya? Ingat, tidak selamanya kita hidup di alam dunia ini, suatu saat pasti akan mati. Dan itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bekal apa yang kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal sudah banyak waktu yang kita buang dengan percuma. Ada pengajian di lingkungan kita, ada majelis ilmu di lingkungan kita di masjid ini. Sempatkanlah, luangkanlah waktu untuk bisa kita hadir di dalamnya. Karena sungguh besar manfaat yang akan kita dapati ketika kita meluangkan waktu untuk kebaikan. Suatu saat nanti, dan itu pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan panggil kita dari alam dunia ini. Kalau di alam dunia ini kita masih banyak buang waktu yang percuma, kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nanti kita akan rasakan kerugian yang luar biasa. Terkadang kita suka berpikir dalam kesendirian. Ketika mungkin dulu masih hidup bujangan, masih hidup lajang, masih sendiri, kita teringat akan masa-masa yang lampau. Kita ingat akan kumpul dengan kawan-kawan kita. Tapi ketika sudah menikah, memiliki anak, memiliki istri, memiliki cucu bahkan, hal itu tidak bisa kita lakukan kembali. Kenapa? Karena memang itu yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidak akan pernah terulang waktu itu. Maka ketika Allah Ta'ala masih memberikan waktu kepada kita, manfaatkanlah itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kata Rasul SAW, yang tidak akan pernah bisa terulang adalah ucapan salamatul insan fi hifzil lisan, kata Rasulullah. Selamatnya manusia ketika dia bisa menjaga lisannya. Tidak akan pernah mungkin ludah yang kita buang akan kita ambil kembali atau kita jilat kembali. Tidak akan pernah mungkin. Karena mungkin kita akan jijik.
Ucapan yang sudah kita ucapkan melalui lisan kita ini hendaklah sesuatu ucapan yang bermanfaat buat orang banyak, yang bermanfaat buat orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Rasulullah. Kita meyakini bahwa hari akhir atau kiamat itu pasti terjadi, dan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha segala-galanya. Maka hendaklah kita mengatakan sesuatu hal yang baik, ucapkan sesuatu hal yang bermanfaat untuk orang lain, ucapkan sesuatu hal yang bisa mendatangkan kebaikan untuk orang lain dan untuk diri kita. Kalau memang kita tidak bisa mengatakan hal yang baik, auliyasmut, kata Rasulullah, maka lebih baik diam. Kita khawatir ucapan yang kita ucapkan melalui lisan kita ini membuat kawan kita atau saudara kita tersinggung. Ketika hati sudah terluka dengan ucapan, tidak ada sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh diri kita selain permintaan maaf. Kalau memang kawan kita bisa memaafkan, tapi yang terjadi kalau tidak, bagaimana? Maka sebaiknya kita menjaga lisan kita, karena ketika kita sudah mengucapkan sesuatu dari lisan kita, tidak bisa kita ucapkan ataupun kita tarik kembali ucapan kita tersebut. Yang ketiga, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan pernah bisa terulang adalah kesempatan. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan banyak kesempatan kepada kita. Hari ini kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan, yaitu sehat. Maka sehat tersebut manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kesempatan panjang umur kepada kita. Maka umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunakan pula untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan diri kita ke alam dunia ini tidak lain tidak bukan hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan, mungkin Allah Ta'ala titipkan harta yang luas, yang banyak kepada kita, maka hendaklah harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, kita gunakan kembali untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Adha. Untuk orang-orang yang mampu berkurban pada hari raya Idul Adha, maka sebaiknya gunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika hamba Allah yang sudah dititipkan harta yang luas tapi ia tidak mau berkurban pada hari raya Idul Adha, maka pilih oleh kalian, kata Rasul, kau mau mati dalam keadaan kafir, kau mau mati dalam keadaan Nasrani, kau mau mati dalam keadaan Majusi, atau kau mau mati dalam keadaan Islam. Pilih, kata Rasulullah. Harta yang Allah Ta'ala titipkan kepada kita, semua itu akan mendatangkan manfaat kalau memang harta itu bisa kita jalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita memiliki sifat bakhil, jangan kita memiliki sifat pelit. Banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan dari harta kita, dan harta kita pun nanti dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana harta itu kita dapat, dan untuk apa harta itu kita keluarkan? Maka kesempatan yang luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, suatu saat nanti Allah Ta'ala akan berikan tempat kita di tempat yang sempit, di tempat yang gelap, disempitkan oleh yang namanya dinding ari-ari. Kalau di alam dunia ini kita bisa tidur beralaskan kasur yang empuk, busa yang empuk, berbantalkan busa yang empuk. Nanti suatu saat kita akan berbantalkan tanah, beralaskan tanah. Sempit tempat itu. Akan Allah Ta'ala luaskan, bagaimana semua tergantung amal ibadah kita di alam dunia ini. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan dapat menjadikan motivasi buat diri kita agar kita bisa menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah taufik, pun Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kita rahmah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pintu maghfirahnya kepada kita semua,
dan pada akhirnya kita minta agar Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azima li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.